Puisi Rendra. Sajak anak muda. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakkan oleh angkatan takabur. Kita kurang pendidikan resmi di dalam hal keadilan karena tidak diajarkan berpolitik dan tidak diajar dasar ilmu hukum. Kita melihat kabur pribadi orang karena tidak diajar kebatinan atau ilmu jiwa. Kita tidak mengerti uraian pikiran lurus karena tidak diajar filsafat atau logika. Apakah kita tidak dimaksud untuk mengerti itu semua? Apakah kita hanya dipersiapkan untuk menjadi alat saja? Inilah gambaran rata-rata pemuda tamatan SLA, pemuda menjelang dewasa. Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukar pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan dan bukan ilmu latihan menguraikan. Dasar keadilan di dalam pergaulan serta pengetahuan akan kelakuan manusia sebagai kelompok atau sebagai pribadi tidak dianggap sebagai ilmu yang perlu dikaji dan diuji. Kenyataan di dunia menjadi remang-remang. Gejala-gejala yang muncul lalu lalang tidak bisa kita hubung-hubungkan. Kita marah kepada diri sendiri. Kita muak terhadap masa depan. Dan akhirnya menikmati masa bodoh dan santai. Di dalam kegagapan, kita hanya bisa membeli dan memakai tanpa bisa mencipta. Kita tidak bisa memimpin, tetapi hanya bisa berkuasa persis seperti bapak-bapak kita. Pendidikan negeri ini berkiblat ke barat. Di sana anak-anak memang dipersiapkan untuk menjadi alat dari industri. Dan industri mereka berjalan tanpa berhenti. Tetapi kita di sini dipersiapkan untuk menjadi alat apa? Kita hanya menjadi alat birokrasi. Dan birokrasi menjadi berlebihan tanpa kegunaan, menjadi benalu di dahan. Gelap. Pandanganku gelap. Pendidikan tidak memberi pencerahan. Latihan-latihan tidak memberi pekerjaan. Gelap.
gelap, orang yang hidup di dalam pengangguran. Apakah yang terjadi di sekitarku ini? Karena tidak bisa kita tafsirkan. Lebih enak kita lari ke dalam puisi ganja. Apakah artinya tanda-tanda yang rumit ini? Apakah ini? Apakah ini? Di dalam kemabukan, wajah berdarah akan terlihat sebagai bulan. Mengapa harus kita terima hidup begini? Seseorang diberi ijazah dokter, dianggap sebagai orang terpelajar tanpa diuji pengetahuannya akan keadilan. Dan bila ada tirani merajalela, ia diam tidak bicara, kerjanya cuma menyuntik saja. Bagaimana? Apakah kita akan terus diam saja? Mahasiswa ilmu hukum dianggap sebagai bendera upacara, sementara hukum dikhianati berulang kali. Mahasiswa ilmu ekonomi dianggap bunga plastik, sementara ada kebangkrutan dan banyak korupsi. Kita berada dalam pusaran tata warna yang ajaib dan tidak terbaca. Kita berada di dalam penjara kabut yang memabukkan. Tangan kita menggapai mencari pegangan. Dan bila luput, kita memukul dan mencakar ke arah udara. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakan oleh angkatan kurang ajar. Daya hidup telah diganti oleh nafsu. Pencerahan telah diganti oleh pembatasan. Kita adalah angkatan yang berbahaya. Sajak seonggok jagung. Seonggok jagung di kamar. Dan seorang pemuda yang kurang sekolahan. Memandang jagung itu, sang pemuda melihat ladang, ia melihat petani, ia melihat panen, dan suatu hari subuh, para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat suatu pagi hari, di dekat sumur gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi maizena.
Sedang di dalam dapur, tungku-tungku menyala. Di dalam udara murni tercium bau kue jagung. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda. Ia siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja. Tetapi ini, seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda tamat SLA. Tak ada uang, tak bisa menjadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Ia memandang jagung itu dan ia melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu kenes di balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar, tidak menyangkut pada akal, tidak akan menolongnya. Seonggok jagung di kamar tidak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan. Yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan. Yang hanya terlatih sebagai pemakai, tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran atau apa saja bila pada akhirnya ketika pulang ke daerahnya lalu berkata, "Di sini aku merasa asing dan sepi."